Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di kota Jakarta. Hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 pukul 9 lewat. Rudat FM sudah berada di sekitar kawasan transit Duku Atas Jakarta. Baru selesai turun dari KAI Komuter. Nah, Rudat FM berada di sekitar JPM Duku Atas atau Serambi Temu Duku Atas yang menghubungkan KAI Komuter atau kawasan transit di sekitar Duku Atas dengan LRT Jabodebek, serta juga ada halte Transjakarta di sekitar Galunggong. Hari Selasa ini Rudat FM sudah absen cukup lama, tidak ke Jakarta, dan kita coba refresh mengenai Jakarta ya teman-teman. Nah, kita coba review dulu deh, apa sih ekonomi Indonesia di bulan Mei ini, baik-baik saja atau malah justru memburuk teman-teman. Nah, mumpung kita berada di pusat bisnis Jakarta nih, ada Sudirman ya. Laporan terbaru tentu saja yang sedang berdarah-darah adalah di sektor keuangan, ada pasar saham dan juga pasar valuta asing atau nilai tukar rupiah yang kabarnya per hari Senin kemarin sudah menyentuh 17.600. Nggak membaik, malah justru malah melorot ya teman-teman, dan mungkin kita sebetulnya apa ya, merana kali ya. Rupiah merana terus ya. Dan direspon oleh Presiden Republik Indonesia pada saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih bahwa orang desa nggak pakai dolar katanya. Responnya malah seperti itu ya teman-teman, dari pernyataan resmi Pak Prabowo Subianto di pekan lalu ya. Pekan ini ya, kemarin meresmikan Kopdes Merah Putih. Nah, selain juga posisi nilai tukar rupiah yang terus melorot, sudah berada di 17.600, mungkin akan menyentuh 17.845 dalam waktu dekat, sesuai dengan perayaan kemerdekaan RI yang akan segera berlangsung bulan Agustus. Atau malah justru tercapai lebih cepat ya, sebelum Agustus sudah merayakan 17.845. Nah, di sektor lainnya juga yang masih di sektor keuangan, maksud saya di pasar saham ya, IHSG maksud saya, juga tak kunjung membaik, malah terus melorot. Sekarang sudah berada di level 6.500-an ya teman-teman. Dari 8.000 loh teman-teman, sejak adanya penghold atau rating yang dikeluarkan oleh MSCI, Morgan Stanley Capital International. Nah, baru merilis re-rate mengenai pasar saham Indonesia, terutama indeks global ya. Ada beberapa perusahaan dikeluarkan dari indeks global, barangkali tidak sesuai dengan panduan atau transparansi yang dikehendaki oleh MSCI, salah satu perusahaan global yang merilis rating ya. Salah satunya adalah beberapa produk indeks global, dan juga ada small cap yang bernilai kecil, dan ini mempengaruhi juga kepada performa harga saham atau IHSG di Indonesia pada pekan-pekan ini ya teman-teman. Kabarnya sekarang sudah 6.500-an. Wow. Sementara waktu rilis pertama kali MSCI masih di atas 7.000-an ya teman-teman. Bahkan sempat 8.000 ya, di atas 8.000. Namun melorot ke 7.000-an dan sekarang sudah berada di level 6.000-an. Wow. Jadi banyak sekali artinya nilai saham atau nilai perusahaan yang berada di listing Bursa Efek Indonesia kehilangan nilainya teman-teman ya, karena menyangkut isu transparansi dan juga barangkali keterbukaan informasi di sektor saham Indonesia. Sementara konsekuensinya adalah penurunan kepercayaan dari investor asing, dan kabarnya cash outflow ya dari investor asing banyak keluar dari bursa saham Indonesia, termasuk juga kepercayaan terhadap rating dari kredit Indonesia atau surat berharga Indonesia SBI yang diragukan juga oleh beberapa pemeringkat asing.
Nah, seperti diketahui bahwa di bulan ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa utang Indonesia, terutama utang pemerintah Republik Indonesia, sudah menyentuh 9.920 triliun, hampir 10.000 triliun, dan itu terus naik di sepanjang bulan ya teman-teman. Setiap bulan utang Indonesia naik terus, dan ini juga sangat mempengaruhi juga pada nilai tukar rupiah, bahwa sebagian diantaranya adalah dalam bentuk valuta asing ya, pinjaman pemerintah dalam bentuk valuta asing, dan juga ini juga mempengaruhi juga pada siklus impor ekspor Indonesia. Seperti diketahui bahwa di laporan triwulan pertama dari GDP Indonesia atau PDB Indonesia, diketahui bahwa 5,61% disebut oleh BPS sebagai pertumbuhan ekonomi triwulan pertama. Tapi sayangnya pasar meresponnya justru negatif, bahwa ya ada dugaan ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya teman-teman. Alih-alih disebut akal-akalan ya kurang itu. Bahwa didorong oleh pertumbuhan belanja pemerintah, terutama di bulan Januari, Februari, Maret, termasuk juga mungkin ada momentum Lebaran atau Idul Fitri, Ramadan ya, 1447 Hijriah, yang diduga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi sepertinya justru agak berkebalikan ya, di sektor industri pengolahan, para pengusaha meresponnya bahwa justru potensi PHK di bulan April dan bulan Mei ini masih terbuka. Kemarin sudah dirilis juga oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja, sudah sekitar 8.000 tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dalam konteks PHK massal dari bulan Januari hingga Februari dan Maret. Nah, artinya bahwa apa yang diumumkan oleh BPS dengan pencapaian triwulan pertama 5,61% pertumbuhan PDB agak sedikit diragukan ya teman-teman. Termasuk juga bahwa di bulan April diketahui bahwa Purchase Manager Index atau PMI, indeks PMI yang menunjukkan pertumbuhan di sektor industri pengolahan, manufaktur juga terindikasi turun dari 50 yang sejauh ini 8 bulan berturut-turut indeks PMI Indonesia di atas 50, dan justru pada bulan April lalu diketahui PMI Indonesia anjlok ke sekitar 49,1. Artinya dalam kondisi tidak ekspansi ya, non ekspansi. Dan momen Lebaran juga sudah selesai, artinya akan diketahui untuk kondisi triwulan kedua kemungkinan akan semakin jauh dari apa yang dicapai dengan sebutan 5,61% di triwulan pertama ini. Kemarin ada momen Lebaran, namun setelah pasca Lebaran kemungkinan tidak ada lagi momentum yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar itu. Meskipun juga kita sangat-sangat meragukan apa yang disebutkan oleh BPS dengan pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi 5,61% di triwulan pertama ini 2026. Nah, teman-teman, kita harus waspada ya, teman-teman yang bekerja di sektor yang disebutkan, ada tekstil, ada pertambangan, ada juga industri pengolahan lain ya teman-teman. Ini kemungkinan juga potensi PHK-nya masih terbuka teman-teman ya.